Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita masih bisa kembali dalam acara pengajian online Majelis Ilmu Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan, Ibu Nyai Haja Dr. Randa Mimidati Afif MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah, dan juga para pemirsa serta para jemaah baik yang tergabung dalam KPIH dan juga dalam majelis zikir Pondok Pesantren Nurul Faizah, dan juga mungkin ada yang baru gabung. Selamat datang dalam pengajian online ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah pada kita hingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu tentang pengajian online secara virtual. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'idul hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita berbicara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bincang-bincang hari ini adalah masalah puasa. Jadi puasa di dalam rukun Islam ada puasa Ramadan yang wajib kita harus melaksanakannya. Namun selain puasa wajib, ada juga puasa-puasa sunnah. Apa saja puasa-puasa sunnah yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Nyai, itu pada Ibu Nyai kami waktu dan tempat kami persilakan tentang puasa-puasa sunnah. Monggo Bu Nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin dina faqri wa hayati ruhi wa huda qalbi wa syarhi sadri wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah, amma ba'd. Para jamaah yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa di mana berada juga insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur saat ini kita diberi kesehatan oleh Allah. Semoga kita dapat memanfaatkan kesehatan kita dan sisa umur kita ini untuk lebih taat kepada Allah, untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita hidup berbahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajari kita syariat Islam. Semoga kita dapat istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir hayat kita, husnul khatimah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Para ibu dan para pemirsa di mana berada, kita akan bincang-bincang tentang pahala puasa sunnah. Ya. Banyak kita tahu tentang tentang puasa sunnah, juga pahalanya. Ada yang kita sudah tahu, ada yang kita belum tahu. Kita kaji sekarang supaya kita lebih semangat, lebih terdorong, termotivasi untuk rajin puasa.
Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan nafsu, termasuk kumpul suami istri sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, subuh sampai dengan maghrib. Yang dilarang apa saja? Yang dilarang adalah makan, minum, dan semua pelanggaran syariat. Di luar puasa saja dilarang, apalagi ketika puasa ya tetap dilarang, dan jika kita lakukan malah bisa menghilangkan pahalanya puasa, terbakar pahala puasa kita karena kita melakukan pelanggaran syariat Islam itu. Sebagaimana kita ketahui ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib apa saja? Yang jelas puasa Ramadan. Puasa apa lagi? Puasa kafarot. Kafarot puasa denda ya. Kalau orang sumpah terus melanggar sumpah harus bayar denda puasa 3 hari, itu puasa kafarot, termasuk puasa wajib. Orang kumpul suami istri di siang hari bulan Ramadan itu harus puasa 2 bulan berturut-turut, itu puasa kafarot, termasuk puasa wajib. Orang haji tamattu bisa juga damnya dengan puasa 3 hari di Mekah, 7 hari di tanah air. Kenapa kalau punya apa ya semacam kesalahan itu pada Allah lalu disuruhnya ngelebetnya dengan puasa? Menunjukkan betapa bagusnya nilai puasa. Yang orang yang salah jadi terampuni dosanya, dimuliakan oleh Allah. Ya. Betapa Allah menyintai orang yang puasa. Nabi bersabda dalam hadis qudsi, semua ibadah hambaku itu miliknya, kecuali puasa, kata Allah. Puasanya hambaku itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Allah tidak menyebutkan berapa balasannya, itu menunjukkan betapa besarnya pahala puasa. Puasa itu sebenarnya tidak ada yang berat kecuali nafsu kita yang berat untuk kita tundukkan. Ya kan? Kalau kita puasa itu puasa, makan tetap makan, buka tetap buka, minum bisa, sahur bisa, kan tetap 3 kali. Cuman waktunya jadi di balik malam hari. Siangnya istirahat nggak makan. Dengan beraktivitas jadi lebih tenang, lebih ringan, lebih konsentrasi, nggak mikir makan aja ya. Yang jelas sebenarnya puasa itu tidak ada pemberatnya selain hanya nafsu kita pengen makan. Dan nafsu kita pengen makan itu biasanya besar, lalu malas puasa, makan aja pagi sore siang makan. Padahal kalau kita mau puasa mulia di hadapan Allah. Ketika puasa berdoa dikabulkan doanya. Malam hari dia bangun sahur lalu sholat tahajud berdoa dikabulkan doanya. Orang puasa ibadah, berarti selama subuh sampai maghrib dia dalam kondisi ibadah terus. Makanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Bukan tidurnya, tapi kondisi puasanya itu. Meskipun tidur itu ibadah karena dalam kondisi puasa. Nah, puasa wajib tadi apa? Puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa apa lagi? Puasa nazar. Puasa nazar. Kapan-kapan anakku lulus masuk ke negeri, saya puasa 3 hari, itu nazar. Maka puasa itu jadi puasa wajib. Nazarnya sunnah, tapi melaksanakan nazar jadi wajib. Kalau nggak dilaksanakan ya punya utang, ya sama dengan sumpah gitu ya. Puasa sunnah apa saja? Nomor 1 kita tahu puasa Senin Kamis. Puasa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah puasa Senin Kamis. Nabi ditanya, Nabi kenapa hari Senin Nabi puasa? Nabi jawab, yauma wulidtu fihi, karena aku dilahirkan hari Senin. Maka Nabi puasa hari Senin, itu puasa hari lahir. Ini menjadi dasar bahwa puasa hari lahir itu sunnah. Puasa lahir itu sunnah. Terserah hari lahir kita apa. Kalau Jumat ya puasa hari Jumat. Hanya saja Nabi menyarankan kalau puasa haji dari Jumat, jangan Jumat saja, digandeng sebelum atau sudahnya. Jadi buatnya Kamis Jumat, itu bagus nih. Puasa Senin, Kamis yang tidak pernah ditiru Nabi.
Jadi selain kita puasa itu karena memang puasa Senin Kamis, juga itu mendapatkan pahala itba Rasul, meniru Rasulullah. Kemudian hari Kamis ditanya, Nabi kenapa hari Kamis puasa? Karena hari Kamis itu dilaporkan amal ibadah umat Islam kepada Allah. Nabi suka kalau sedang dilaporkan ya amal ibadah, Nabi sedang puasa. Makanya hari Kamis Nabi puasa. Kemudian ada puasa hari putih. Termasuk puasa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah puasa hari putih. Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 tengah bulan Hijriyah. Apa pahalanya? Apa manfaatnya? Nabi pernah bersabda pada sahabat, sahabat, inginkah kau diampuni dosamu seumur hidup? Iya Nabi. Lalu Nabi bersabda, puasalah hari-hari putih, maka kau diampuni dosamu seumur hidup. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang itu kalau melakukan amal perbuatan 1 diberi pahala 10. Kalau kita puasa di hari putih 3 hari, berarti sama dengan puasa sebulan. Karena puasa sebulan ya diampuni dosanya, diampuni dosanya. Nanti bulan depan lagi puasa lagi 3 hari, bulan lagi 3 hari, terus tiap hari putih puasa. Akhirnya kan sepanjang tahun seperti dia puasa. Maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa manfaat puasa hari putih. Supaya diperhatikan tanggalannya, kalendernya itu dibuleti, dilingkari. Ini waktunya hari putih. Kalau nggak gitu lupa ya, tahu-tahu loh sudah tanggal 20. Ya nggak niat memang ya. Kalau niat kan diperhatikan. Jadi ada tanda di kalendernya, dilingkari. Lingkaran apa? Acara apa itu Bu? Acara puasa hari putih. Anaknya kasih tahu. Dapat pahala diampuni dosanya seumur hidup. Kalau diampuni dosanya ya pasti masuk surga. Berarti dapat apa? Dapat apa kebaikannya puasa hari putih? Dapat surga, insya Allah. 3 hari saja. Ada seseorang itu badannya kecil menghafalkan Quran. Lalu dia rajin puasa. Puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa hari putih. Ketika tanya kepada gurunya orang alim, Abah sebaiknya kulo poso nopo, kata gurunya, poso dina putih hai. Gurunya ya tahu ya anak ini kecil ngapal Quran, anaknya poso niku sakno gak kuat gitu. Jadi puasa Senin Kemis, puasa hari lahir, puasa Daud itu sudah di-cover dengan puasa hari putih. Kenapa? Karena sampai dengan puasa sebulan. Ya, 3 hari sama dengan puasa sebulan. Kemudian ada juga puasa Daud. Puasa Nabi Daud. Ada orang bilang gini, Nabi kita itu loh Nabi Muhammad bukan Nabi Daud. Ngapain puasanya Nabi Daud? Nabi Muhammad itu loh puasa Senin Kemis. Kita ikut Nabi Muhammad saja. Ternyata yang ngutus, yang nyuruh puasa Daud itu juga Nabi Muhammad. Sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, puasanya Nabi Daud. Kalau dia puasa Daud, berarti dalam setahun dia puasa setengah tahun, enggak puasa setengah tahun gitu kan. Sekarang puasa, besok enggak, sekarang puasa, besok enggak. Itu bagus. Orang punya hajat apa puasa, puasa Daud, insya Allah dikabulkan. Hidupnya bahagia, tentram. Rizkinya lumintu, apa lumintu itu? Melintu. Terus ada. Okay. Kemudian itu yang per minggu ya, puasa di lahir sudah ya. Jadi yang per minggu itu selama hidup setiap dalam 1 minggu ketemu sekali itu adalah puasa Senin Kemis, puasa hari lahir, yang puasa Daud itu, yang sebulan sekali puasa hari putih itu yang rutin. Yang enggak rutin yang insidental ya, yang sesekali kalau datang aja 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Juga seperti itu.
Ramadan dianggap sudah 30 hari, kali 10 sudah 300. Kalau jumlah hari dalam tahun 360, maka kurang 60. 60 dibagi 10 sampai 6 hari. Maka kemudian ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi sama dengan puasa 1 tahun. Kita puasa 1 tahun pasti nggak kuat. Kira-kira nggak kuat. Tapi kalau kita menambah 6 hari saja di bulan Syawal, maka kita dapat pahala puasa setahun penuh, setahun muput bahasa Jawa. Nah, berarti bisa puasanya utang dulu, puasa Syawal dulu, lawannya utangnya nanti-nanti. Karena kalau bayar hutang puasa qada itu kan waktunya 11 bulan. Nah, kalau puasa Syawal kan waktunya hanya sebulan itu. Maka puasa Syawalnya didahulukan, puasa bayarnya belakangan. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena belum boleh melakukan yang sunnah kalau masih punya tanggungan yang wajib, itu nomor 1. Nomor 2, kalau puasanya belum dibayar maka jumlahnya tidak 36 hari, kali 10 maka tidak 1 tahun. Dia punya hutang 6, dia puasa Syawal 6, berarti punya masih pulangnya masih kurang 60 hari 1 tahunnya pahalanya, jadi tidak 1 tahun. Puasa hari putih bayar hutang dulu, baru kemudian puasa bulan Syawal, baru puasa bulan Syawal. Kemudian puasa Tarwiyah Arafah, tapi sayogianya di bulan Dzulhijjah puasanya full dari tanggal 1 sampai 9. Tanggal 1 sampai 9 itu ibadah, termasuk ibadah yang agung pahalanya adalah ibadah di bulan Dzulhijjah, bulan haji. Bulan ada Idul Adha, ya, ada hari raya Puasa Jawa Raya besar gitu ya. Itu kita sunnah puasa 1 sampai 9. Tapi biasanya diambil 8 9 saja boleh. Namanya puasa Tarwiyah dan Arafah. Arafah itu ya ketika orang-orang haji di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Orang yang berada di Padang Arafah diampuni dosanya, dikabulkan doanya. Harinya hari mustajabah, tempatnya tempat mustajabah gitu. Maka kita di sini puasa Tarwiyah Arafah 2 hari, maka dapat pahala sama dengan pahala haji. Jadi yang belum sempat haji, puasa Tarwiyah Arafah saja, insya Allah mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah haji. Tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Kemudian Muharramnya ada Tasu'a dan Asyura. Tasu'a itu artinya ke-9, Asyura artinya ke-10. Tis'un 9, Tasu'a ke-9. Asyaratun atau Asyrun 10, Asyura ke-10. Itu pada bulan Muharram. Tetapi disunnahkan puasanya mulai tanggal 1 sampai 10 Muharram kalau kuat. Kalau nggak kuat paling enggak ya tanggal 9 dan tanggal 10 Tasu'a Asyura itu. Kemudian puasa bulan Rajab. Pada bulan Rajab ada Isra Mi'raj ya, ada berapa hari kalau bulan Rajab itu? Boleh 1 sampai 27, boleh sebulan penuh, boleh setengah bulan ya. Boleh berapa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 8 hari. Sudah kita pelajari dulu. Puasa Rajab itu dapat pahala hari pertama, kedua dan seterusnya itu. Sunnah puasa di bulan Rajab. Lalu bulan berikutnya bulan Sya'ban. Sunnah puasa di bulan Sya'ban. Paling tidak kita melatih mau puasa Ramadan, dilatih puasa dulu sebelumnya. Supaya ketika Ramadan kita puasa, sudah terbiasa. Itu beberapa puasa sunnah. Puasa sunnah. Lalu puasa karena ada hajat. Boleh apa enggak? Boleh. Kita punya hajat misalnya pengen lulus ujian atau pengen dapat rezeki atau pengen apa, lalu dia puasa, aku pengen puasa 1 minggu, 1 pekan ya 7 hari, dan selama puasa saya ingin baca Yasin 7 kali, boleh, Allah tahu, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Atau selama puasa 7 hari aku akan baca ayat kursi sehari 1000, boleh, baik, Allah ngabulkan. Karena kita memohon kepada Allah dengan diberinya dengan ibadah khusus.
Jadi selain puasa-puasa sunnah tadi, boleh puasa untuk hajat. Tapi puasanya karena Allah, hanya saja dia mohon hajatnya dipenuhi kepada Allah. Allah Maha tahu dan Allah kan kabulkan doanya. Nanti jadi puasa hajat. Berapa hari terserah, mau ngambil 3, mau ngambil 7, mau ngambil 10, ngambil 9, ngambil berapa 17 boleh sekuatnya. Tapi kalau orang puasa supaya kuat harus memperhatikan asupan gizinya. La dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kalau tiap hari puasa tapi malas sahur misalnya, buka cuma sedikit, malas mindu, ya nanti terus sakit karena asupan gizinya nggak terpenuhi. Ya. Maka kalau memang rajin puasa, ikuti dengan usaha tetap badannya dipakai puasa itu bisa sehat, bisa puasa. Sementara itu tentang keterangan puasa sunnah, mudah-mudahan kita dimotivasi oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk rajin puasa sunnah. Apalagi Nabi Muhammad mensabdakan sambil motivasi kita, sumu tasihu, puasalah kalian istilah kalian sehat. Orang-orang yang ketika nggak sehat di hari senjanya, di usia senjanya, itu karena waktu mudanya jangan jarang puasa, makan saja. Akhirnya zat-zat numpuk semua. Kolesterol, asam urat, gula, macam numpuk. Karena apa? Kebanyakan saple, ya kebanyakan asupan. Itu berarti malas puasa itu. Kalau puasa itu pasti lalu imbang. Malam dia makan, diasupi macam-macam makanan, siangnya nggak makan, jadi terbakar, terpakai habis waktu siang, jadi siangnya sehat, malamnya makan lagi sehat. Kalau nggak puasa, pagi makan, setelah lagi makan, ada orang makan ikut makan, siang makan, setelah lagi makan lagi, sore makan lagi, malam ada makanan makan lagi, ada berkat dihabiskan lagi. Jadi numpuk. Itu kalau nggak puasa. Kalau puasa otomatis ditata makanya oleh Allah. Makanya pesannya Nabi sumu tasihu. Kalau kita ingin sehat, puasalah. Kalau kita ingin dikabulkan doanya, puasalah. Kalau kita ingin ringan hisab amalnya, puasalah. Kalau kita ingin bagian di akhirat, puasalah. Kalau kita ingin anak turun jadi orang mulia di akhirat, puasalah. Sebegitu loh, Masya Allah. Saking besarnya pahala puasa, apalagi janji Allah, puasanya hambaku milikku, itu kan berarti janji yang hebat, yang agung dari Allah untuk yang berpuasa. Semoga kita rajin berpuasa. Kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tad'a' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizan wa qadar alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bunyai, pahalanya puasa sunnah ini di luar juga masih banyak selain yang wajib ya Bunyai. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bertambah semangat ya, ibu-ibu dan juga para jemaah yang lain, para pemirsa juga, mudah-mudahan menambah kita untuk memotivasi diri kita, menambah bekal kita di dunia ini untuk dipakai di akhirat nanti, sebagai bekal kita untuk hidup di akhirat lagi. Mudah-mudahan Masya Allah ilmu yang bermanfaat ini dapat kita amalkan dan kita lebih memantapkan diri kita. Matur nuwun Bunyai atas maidah hasanah hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan Bunyai tetap sehat walafiat, karena luar biasa juga movingnya. Acaranya juga luar biasa sehingga masih ada waktu untuk kami. Matur nuwun sangat juga para ibu-ibu, para jamaah sekalian dan juga para pemirsa semuanya, insya Allah baik yang tergabung dalam
Majelis Zikir, KBIH, dan juga yang mengikuti di live streaming ataupun yang baru gabung di pengajian online ini, selamat datang juga, selamat bergabung, matur nuwun. Semuanya tetap semangat, tetap sehat. Dari rumah kita masih bisa menimbang, atau di mana saja kita masih bisa menimbang. Matur nuwun Bunyai. Kita akhiri, kita tutup pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.